Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah. Apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan Allah kesehatan serta semangat ya. Nah, kali ini Bapak dan Ibu guru akan mengajak kalian belajar di alam bebas sesuai dengan tema kita ya, yaitu menyayangi dan merawat tumbuhan. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah bersama-sama kita berdoa agar apa? Agar ilmu yang kita berikan nanti bisa barokah dan manfaat. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita mulai video pembelajaran kali ini, sebelum kita mulai pelajarannya, mari bersama-sama anak-anak kita bertepuk MITS. Pasti anak-anak di rumah sudah lama sekali ya tidak tepuk MITS. Supaya lebih semangat lagi, ayo bersama-sama Bapak Ibu guru kita contohkan anak-anak ya, tepuk MITS. Siap? Siap. 1, 2, 3, tepuk MITS. M I T S MITS. Yes. 2, 1. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar video pembelajarannya tentang tema 2 subtema 3, yaitu tentang menyayangi dan merawat tumbuhan. Pastinya anak-anak sudah tahu ya di rumah apa sih manfaat tanaman atau tumbuhan bagi kehidupan manusia? Apa? Ya, betul sekali. Manfaatnya sangat banyak. Yang pertama sebagai sumber makanan. Contohnya tanaman padi, jagung. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai bahan pakaian. Pakaian yang kita pakai ini terbuat dari serat-serat pohon. Ada yang lebih mahal lagi yaitu pakaian yang terbuat dari sutra, yaitu terbuatnya dari kupu-kupu. Anak-anak, ada juga manfaatnya yang paling utama yaitu sebagai sumber oksigen bagi kehidupan manusia. Pohon tanaman hijau itu menghasilkan oksigen. Kita bernafas memerlukan oksigen. Nah anak-anak, tapi ada tanaman yang biasanya berada di depan rumah. Tanamannya kecil-kecil yang bagus sekali bentuknya, yaitu tanaman hias. Bu Vika suka sekali dengan tanaman hias, tapi Bu Vika tidak tahu cara merawat yang baik dan benar. Tapi tenang saja, di sini Bu Vika punya teman yang di rumahnya banyak sekali tanaman hiasnya. Ada mawar, ada melati, ada anggrek, ada tanaman hias lainnya, bagus-bagus dan bermacam-macam. Di rumahnya yaitu tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan indah. Biasanya kalau Bu Vika ke sana, tanamannya selalu segar-segar. Siapa dia? Bu Vika punya teman ya, namanya adalah Bu Yesi. Ayo kita panggil bersama-sama Bu Yesi. Bu Yesi, nanti kita tanyai ya bagaimana caranya merawat tanaman dengan baik dan benar. Nah, kebetulan Bu Yesi sedang merawat tanamannya di rumah anak-anak. Halo Bu Yesi. Halo Bu Vika. Apaan Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku kelas 3? Semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Bu Vika sedang bersama Bu Yesi, teman Bu Vika yang punya banyak sekali tanaman hias di rumahnya.
Nah Bu Yesi, kebetulan Bu Yesi ini tadi sedang merawat tanamannya ya Bu? Iya. Nah Bu Yesi ini sedang merawat tanaman apa? Nah Bu Vika, saya sedang merawat bunga melati. Wow, cantik sekali ya Bu Yesi. Bu Yesi punya tanaman apa saja di rumah? Nah, jadi saya punya bunga melati, lalu mawar, anggrek, banyak Bu Vika di rumah saya. Wow, pasti di rumahnya terasa sejuk ya Bu ya, dan betul terlihat sekali. indah. Nah, kalau boleh tahu bunga melati ini bagaimana cara merawatnya Bu? Nah, Bu Vika, jadi ada 3 cara kita merawat tumbuhan. Yang pertama, tentunya harus disiram secara rutin, yaitu 2 kali sehari, pada pagi hari dan juga sore hari. Oh begitu. Iya. Jadi kalau seandainya ini ya ada hujan pada sore hari, kita perlu apa tidak menyiramnya lagi? Nah, tidak perlu Bu Vika, karena mereka sudah mendapatkan air dari begitu, hujan, ya. seperti itu. Terus bagaimana setelah kita siram, apa yang perlu kita lakukan lagi? Nah, untuk yang kedua, agar tanamannya lebih subur, kita harus memupuknya Bu Vika, yaitu 2 kali dalam 1 bulan. Oh berarti tidak perlu setiap hari ya Bu Ya, ya? tidak perlu, cukup 2 kali dalam 1 bulan saja. Nah Bu Vika, yang ketiga adalah kita harus selalu mencabuti tanaman liar yang ada di sekitar tanaman hias kita. Kalau boleh tahu untuk apa ya Bu Yesi kita mencabuti tanaman liar itu? Nah, agar tanaman hias kita ini tidak kehabisan makanan atau nutrisi. Karena apa? Karena ketika ada tumbuhan lain atau tumbuhan liar yang ada di sekitar tanaman hias kita, maka makanan dan nutrisinya diserap oleh tumbuhan lain tersebut. Jadi tumbuhan atau tanaman hias kita tidak memperoleh. Oh iya, baik sekali penjelasan dari Bu Yesi. Nah anak-anak, itu tadi adalah penjelasan dari Bu Yesi tentang cara merawat tanaman hias. Dicontohkan Bu Yesi tadi membawa dari rumahnya yaitu tanaman hias melati. Anak-anak pasti sudah pernah ya menjumpai tanaman hias melati. Tapi tidak hanya melati saja, tadi ada banyak ya Bu ya. Ada mawar, ada melati, ada anggrek. Nah Bu Yesi, terima kasih ya penjelasan untuk hari ini tentang cara merawat tanaman hias. Ya, sama-sama Bu Vika. Semoga informasi yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat dan berguna bagi anak-anakku semua. Nah anak-anak, kalau tadi kita sudah belajar tentang cara merawat tanaman hias, sekarang Bu Vika akan bertanya lagi kepada teman Bu Vika yang di rumahnya punya banyak sekali tanaman gantung di rumahnya. Kalian pasti sudah pernah lihat ya, tanaman gantung itu biasanya berada di teras-teras depan rumah atau di langit-langit depan rumah. Biasanya juga digantung di atas pohon yang ada di sekitar rumah. Bu Vika punya teman di sini yang di rumahnya banyak sekali tanaman gantung. Ada anggrek, ada bunga lipstik, ada bunga sirih. Siapakah dia? Yaitu temannya Bu Vika adalah Bu Kusnul. Assalamualaikum Bu Kusnul. Waalaikumsalam Bu Vika. Kalau boleh tahu Bu Kusnul ini sedang apa ya? Oh, saya sedang merawat tanaman gantung Bu Vika hari ini. Oh iya, ini tanaman apa ya? Kok cantik sekali. Ini tanaman anggrek Bu Vika. Wow, cantik sekali ya Bu Iya, Kusnul ya. berwarna-warni. Saya dengar tanaman anggrek ini harganya cukup mahal ya? Iya sih, cukup mahal tetapi sesuai dengan penampilannya Bu Vika. Penampilannya cantik, harganya juga cantik. Kisaran berapa ya Bu Kusnul ya kalau cantik seperti punyanya Bu Kusnul ini? Macam-macam Bu Vika. Untuk jenis ini ada yang 150.000, ada yang 250.000, macam-macam Bu Vika. Wow, lumayan sekali ya. Iya. Nah Bu Kusnul, kalau boleh tahu ini adalah contoh tanaman gantung ya kalau tidak Iya, salah. benar sekali Bu Vika. Tanaman Berarti ini gantung. biasanya digantung ya Bu Kusnul ya. Kalau boleh tahu digantung di mana? Bisa di teras-teras rumah kita Bu Vika, bisa di langit-langit depan rumah kita juga bisa. Nah, Bisa juga di pohon ya, Oh kayak iya, seperti seperti contohnya ini ini. ya. Iya. Ini kalau boleh tahu tanaman apa yang digantung itu Bu yang Kusnul? sebelah sini ini tanaman lipstik
cantik Bu Vika. Ini nanti Wow. kalau berbunga itu bunganya tuh seperti lipstik. Jadi sebutannya tanaman lipstik begitu. Wow, cantik sekali ya Bu Kusnul Iya. ya. Kalau boleh tahu cara merawatnya apakah sama dengan cara merawat tanaman hias lain Kebanyakan seperti sih lainnya? sama Bu Vika, yaitu disirami tiap 2 kali sehari, pagi dan sore. Jangan berlebihan menyiraminya nanti supaya Oh iya. tidak cepat layu. Kemudian dipupuk Bu Vika. Oh, Sama perlu seperti- dipupuk juga. Ya, sama seperti kebanyakan tanaman lainnya. Jadi tidak perlu setiap hari 2. Apakah hanya disiram dan dipupuk saja? Apakah ada cara yang lain Bu Kusnul? Ada sebetulnya. Nah, itu tadi bisa dicabuti. Kalau misalkan ada rumput-rumput liar gitu. Oh, berarti cara merawatnya hampir sama ya dengan Ya, tanaman hias Benar lainnya. sekali. Nah, anak-anak, ini tadi adalah penjelasan dari Bu Kusnul tentang cara merawat tanaman hias. Kebetulan di rumahnya Bu Kusnul ini, Bu Kusnul suka merawat tanaman bunga yang digantung ya Bu Kusnul ya. Iya, Yaitu tadi ada anggrek, ada bunga lipstik, ada juga biasanya punya siri ya Bu Kusnul ya. Juga Karena kalau siri biasanya digantung itu dia akan merambat ke bawah. Nah Bu Kusnul, kalau sudah rumbut seperti itu biasanya perlu nggak kita pindahkan ke tanam pot yang lain? Oh, perlu sekali Bu Vika. Hal ini dilakukan supaya pertumbuhan tanamannya itu tidak terhambat. Jadi harus dipisah kalau sudah banyak dan bergerombol di potnya itu. Jadi harus dipisah. Wow, seru sekali ya jika kita punya tanaman hias seperti Bu Kusnul dan Bu Yesi tadi. Nah anak-anak, jangan lupa ya, kalau anak-anak punya tanaman di rumah, selalu disiram, selalu dipupuk dan dirawat dengan cara mencabuti tanaman liar yang ada di sekitarnya. Agar apa? Agar tanaman yang telah kalian tanam tetap tumbuh dengan sehat dan subur. Dan manfaatnya juga untuk kita sendiri, yaitu untuk memperoleh oksigen dengan maksimal. Pun, bagus nih pun. Kulo tak tutup. Anak-anak tahu kegiatan yang dilakukan Bu Vika tadi adalah kegiatan wawancara, yaitu kegiatan memberikan pertanyaan kepada narasumber untuk memperoleh informasi. Hari ini informasi yang diperoleh Bu Vika adalah cara merawat tanaman hias atau tanaman gantung dengan baik dan benar. Kalian tahu narasumber yang diwawancarai Bu Vika hari ini tadi siapa? Oke, betul sekali. Ada 2 ya. Yang pertama Bu Yesi yang mempunyai tanaman hias banyak di rumahnya. Yang kedua Bu Kusnul yang mempunyai tanaman gantung di rumahnya. Anak-anak pasti sudah pernah melakukan kegiatan wawancara secara tidak langsung ya. Nah anak-anak, hari ini kita banyak sekali belajar tentang cara merawat tanaman hias. Itu tadi adalah temanya. Jadi dalam wawancara kita memerlukan tema untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Tentunya kita dalam mengajukan pertanyaan tadi harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan EYD dan kalimat yang sopan. Nah anak-anak, tugas kalian hari ini adalah membuat video tentang wawancara dengan orang tua kalian di rumah. Bisa ayah, bisa ibu, atau bisa kakak kalian. Dengan mengajukan pertanyaan wawancara yang pertama yaitu apa jenis tanaman hias yang kalian tanam di rumah. Yang kedua yaitu siapa saja yang biasanya merawat tanaman hias di rumah. Yang ketiga yaitu mengapa tanaman hias di rumah perlu kita rawat. Dan yang terakhir, kapan tanaman hias harus kita rawat. Videonya bisa dikirim di wali kelas kalian masing-masing ya. Nah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Kita berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa barokah dan manfaat ya anak-anak. Bu Vika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.